Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan baru saja reda, meninggalkan jejak basah di sepanjang jalanan kecil. Dari balik pintu rumah sederhana, seorang wanita muda bernama Alia melangkah keluar dengan membawa keranjang belanja. Wajahnya tampak teduh, meski matanya menyimpan cerita yang tak terucap. Di sudut jalan, seorang pria muda bernama Raka menunggu di atas motornya. Jaket lusuh yang dikenakannya tidak mampu menyembunyikan keteduhan tatapannya. Raka adalah tukang ojek langganan Alia. Siapa sangka, perjalanan singkat mereka pagi itu akan menjadi awal dari kisah yang menghangatkan hati, kisah yang dimulai dari dapur sederhana dan aroma rempah yang bercampur dengan sisa hujan. Sebelum kisah ini berlanjut, jangan lupa like video ini, berikan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi itu, mentari baru saja merangkak di ufuk timur, menghangatkan sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota. Alia, seorang janda muda berusia 27 tahun, baru 2 tahun kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, hidupnya berjalan dalam keheningan yang kadang menyiksa. Rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya diisi oleh bayangan kenangan dan kesunyian. Seperti biasa, Alia bersiap pergi ke pasar. Ia mengenakan daster bermotif bunga sederhana, rambut hitamnya dikuncir seadanya. Meski tanpa riasan, kecantikannya tetap tampak alami. Sejak kepergian suaminya, Alia berusaha keras untuk bertahan hidup, menjalani hari demi hari dengan kekuatan yang ia kumpulkan sendiri. Dari teras rumahnya, Alia melirik ke arah jalan kecil yang biasa dilalui Raka. Suara deru motor membuyarkan lamunannya. Tak lama, Raka tiba dengan senyum ramah. "Mau ke pasar lagi, Alia?" tanyanya santai. Alia mengangguk kecil dan tersenyum. "Iya, seperti biasa." Tanpa banyak bicara, Alia naik ke jok belakang motor. Saat motor mulai melaju, angin pagi yang sejuk berhembus, membawa aroma tubuh Alia yang masih segar oleh sabun. Raka, yang sesekali mencuri pandang melalui spion, berusaha menahan gejolak perasaannya yang tak pernah ia akui. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setibanya di pasar, Alia turun dan berpesan, "Tunggu di sini ya, aku nggak lama." Raka hanya mengangguk, menatap punggung Alia yang semakin menjauh di antara keramaian pasar. Ada rasa yang tumbuh dalam dirinya, rasa yang selama ini ia coba abaikan. Ketika Alia kembali, membawa kantong-kantong belanjaan, Raka segera menghampiri. "Banyak juga belanjaannya," katanya sambil mengambil sebagian kantong dari tangan Alia. Alia tersenyum kecil. "Lumayan, buat stok beberapa hari." Mereka kembali menuju motor, dan Raka membantu menata belanjaan. Saat motor melaju pulang, Alia secara refleks memegang pinggang Raka. Sentuhan sederhana yang membuat Raka merasakan gejolak yang tak bisa ia abaikan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sesampainya di rumah, Alia meminta, "Raka, boleh nggak kamu bantu bawain belanjaan sampai ke dapur?" "Ya, tentu," jawab Raka. Suasana di dalam rumah terasa hangat, sederhana, tapi rapi. Saat Raka meletakkan belanjaan di dapur, Alia tiba-tiba terpeleset. "Aduh," serunya pelan. Dengan sigap, Raka menghampiri dan membantu Alia bangkit. "Kamu nggak apa-apa?" "Aku rasa kaki ini keseleo," jawab Alia menahan nyeri. Raka menuntun Alia ke ruang tamu, membantunya duduk dengan hati-hati. Ia memeriksa kaki Alia, memijat perlahan pergelangan kakinya yang terasa nyeri. "Kayaknya cuma keseleo ringan, aku pijat biar nggak bengkak." Sentuhan Raka terasa hangat, membuat Alia berdebar. Tatapan mata mereka bertemu, dan seketika suasana di antara mereka berubah. Ada sesuatu yang tak terucapkan namun terasa kuat. "Raka," bisik Alia, suaranya lirih. Raka menelan ludah, jemarinya berhenti memijat. "Iya." Tanpa banyak kata, Alia menyentuh pipi Raka dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, namun memiliki makna yang dalam. Dan ketika jarak di antara mereka semakin menipis, bibir mereka akhirnya bertemu dalam ciuman yang hangat, penuh dengan perasaan yang lama terpendam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh apa yang terjadi di siang hari. Ia merasakan kehangatan yang lama ia rindukan. Namun, di sisi lain, ada ketakutan. Apakah hubungan ini benar? Apakah masyarakat akan menerima?
Ponselnya berbunyi. Pesan dari Raka. Alia, sudah tidur. Alia tersenyum tipis dan membalas, belum, ada apa Raka? Nggak ada, cuma kepikiran. Takut kamu bingung atau kepikiran tentang tadi. Alia menatap layar ponsel, ragu sebelum membalas. Aku memang kepikiran, Raka. Aku takut ini salah, takut aku malah nyusahin kamu. Beberapa menit hening, hingga akhirnya Raka membalas. Aku nggak merasa terbebani. Aku cuma takut kamu nggak nyaman. Alia menarik napas panjang. Aku nyaman, Raka. Aku nggak tahu kapan ini mulai, tapi aku nyaman sama kamu. Balasan dari Raka muncul cepat. Kalau begitu, kita jalani perlahan ya. Aku cuma mau yang terbaik buat kamu. Alia menutup ponselnya, merasakan kelegaan yang hangat di dadanya. Ia tahu, kisah ini baru saja dimulai.